Memanggul salib yang sama, itulah jati diri kita sebagai murid Kristus. Ya itulah dia. Namanya orang Kristen harus pikul salib. Kalau nggak pikul salib namanya bukan Kristen. Kita kembali disuguhi hidangan sikap intoleran terhadap umat Kristen Protestan. Apa yang terjadi di Solo, kita simak sejenak. Ini cuplikan videonya. Terjadi lagi penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah. Coba tebak siapa korbannya? Betul, kaum minoritas. Kita tinggal di negara di mana statistik menyebutkan dalam setiap bulannya di Indonesia ini terdapat 2 kasus penolakan rumah ibadah. Tiap bulan 2 kasus, kawan. Kalian tahu di mana kejadiannya? Kejadiannya nggak jauh, ya, nggak terlalu jauh di kota Bantul, di mana gereja GMS kemarin ditutup. Di kota Solo. Di kota Solo, kota di mana wakil presiden kita pernah menjadi wali kota, dan juga pernah membuka segel gereja. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakan minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Indahkanlah keluh kesahku, ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau
karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sengaja saya memakai kaos dengan gambar salib ini. Ini hadiah yang saya terima pada saat pesta perak tahbisan Uskup yang mulia Monsinyur Aloysius Sutrisno Atmoko MSF, Uskup Keuskupan Palangkaraya. Ini gambar Catholic Center di Keuskupan Palangkaraya dengan gambar salib yang besar. Memanggul salib yang sama, itulah jati diri kita sebagai murid Kristus. Ya itulah dia. Namanya orang Kristen harus pikul salib. Kalau nggak pikul salib namanya bukan Kristen. Apa maknanya dan apa hubungannya dengan bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini? Salib inilah yang menjadi kekuatan kita untuk menghayati kebenaran sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang minggu ini akan diwartakan kepada kita. Mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, bacaan-bacaan yang akan diwartakan kepada kita menurut penanggalan liturgi Gereja Katolik Roma berpusat sebetulnya pada salib Kristus ini. Mengapa saya katakan berpusat pada salib Kristus? Karena sabda yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita hari-hari ini mengajak kita untuk menghadirkan secara radikal. Radikal bukan dalam arti negatif, tetapi dalam arti positif. Seakar-akarnya, radix. Dalam bahasa Latin berarti akar. Akarnya apa? Akarnya adalah kasih Allah yang dinyatakan kepada kita dalam Sang Putra, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus bersabda seperti yang kita dengar hari ini, agar kita tidak menggunakan hukum balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kalau diminta bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau diajak jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Prinsip radikal, yaitu radikal di dalam kasih. Bukan dengan balas dendam, bukan dengan kebencian atas kebencian, melainkan bahkan sekalipun kita dibenci, kita wajib mengasihi. Itu ciri radikal murid Kristus. Kita mengalami bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sendiri bukan hanya bersabda, tapi dibuktikan. Buktinya apa? Salib ini. Tuhan kita Yesus Kristus mengalami semua yang disabdakannya itu dan menghayatinya melalui peristiwa salib. Tak ada dendam, tak ada kebencian, bahkan meskipun harus disalibkan. Memanggul salib yang sama, itulah
jati diri kita sebagai murid Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari-hari ini kita kembali dihebohkan. Selalu korban dari sahabat-sahabat kita dari gereja Kristen Protestan mengalami tantangan memikul salib itu. Beberapa waktu yang lalu peristiwa di Bantul. Kemudian sesudah itu peristiwa di Tawangmangu, camping anak-anak remaja dari PGI yang bersinergi dengan sahabat-sahabat Jemaah Ahmadiyah Indonesia dibubarkan. Dan kita kembali disuguhi hidangan sikap intoleran terhadap umat Kristen Protestan, dalam hal ini sahabat-sahabat kita GKJ yang saat mau membangun tempat ibadah tapi kemudian ditolak dengan sikap yang sangat jahat, dengan sikap penuh kecurigaan. Bahkan kita mengalami di situ ada ujaran-ujaran kebencian, ya, prasangka yang buruk. Dan kita semua tahu bagaimana pihak-pihak tertentu itu mencoba untuk memberikan solusi, terutama sahabat saya dan guru saya, Mas Gugun Gumilar, salah satu staf khusus di Kementerian Agama, selalu merespon dengan baik. Seperti apa kasusnya? Kita simak apa yang terjadi di Solo yang dibilang mendadak intoleran. Ya, sebetulnya tidak mendadak. Ada riwayat-riwayat intoleransi yang terjadi di Solo, meskipun bisa diatasi sejak beberapa waktu yang lalu, misalnya pada saat Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Solo, peristiwa serupa di tempat yang sama sudah terjadi. Dan kini 3 tahun kemudian terulang kembali dengan ucapan-ucapan yang sungguh menyedihkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita simak peristiwanya dan juga komentar yang disampaikan oleh opung saya, Opung Parbela. Ini saya pinjam komentar beliau untuk memberi ilustrasi untuk renungan harian ini. Kita simak sejenak. Ini cuplikan videonya. Terjadi lagi penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah. Coba tebak siapa korbannya? Betul, kaum minoritas. Kita tinggal di negara di mana statistik menyebutkan dalam setiap bulannya di Indonesia ini terdapat 2 kasus penolakan rumah ibadah. Tiap bulan 2 kasus, kawan. Kalian tahu di mana kejadiannya? Kejadiannya nggak jauh, ya, nggak terlalu jauh di kota Bantul, di mana gereja GMS kemarin ditutup. Di kota Solo. Di kota Solo. Kota di mana wakil presiden kita pernah menjadi wali kota, dan juga pernah membuka segel gereja. Tapi jangan pernah takut jemaat gereja Kristen Jawa. Karena apa? Karena Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Tuhan Yesus gak akan pernah meninggalkan kalian. Walaupun wali kota meninggalkan kalian, tapi Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kalian. Walaupun Kapolsek, Kapolres, Kapolda tidak memperhatikan kalian, tapi Tuhan Yesus memperhatikan kalian. Hanya itulah kata-kata penghiburan dari Opung Parbela.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita sendiri merespons hal-hal ini? Tentu kembali pada sabda Tuhan itu yang utama, bukan balas dendam. Apakah berarti lalu kita membiarkan tindakan-tindakan intoleransi itu terjadi? Pasti tidak. Di negeri dengan dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, tindakan-tindakan intoleran seperti itu tidak boleh terjadi. Nah, kuncinya ada di mana? Tentu pemerintah bertanggung jawab, bertindak tegas, aparat-aparat pemerintah, juga Polri dan TNI bertindak tegas. Jangan pernah membiarkan satu kasus yang kemudian akan menjadi presiden buruk untuk kasus-kasus berikutnya. Malu kita sebagai bangsa. Malu. Mengapa hal seperti ini terulang dan di berbagai tempat di negeri ini? Kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang. Tetapi selalu ada oknum-oknum tertentu yang karena maksud-maksud tertentu bikin ulah. Nah, ini yang harus ditindak tegas. Bukan dalam rangka mata ganti mata, gigi ganti gigi, bukan dalam rangka dendam, tetapi dalam rangka menegakkan peraturan sebagai tugas negara yang hadir bagi warga bangsanya. Kita bersama-sama menyerukan agar pemerintah sungguh bertindak tegas. Jangan bermain api dalam konteks kebebasan beragama, karena itu berarti melawan sila pertama dari Pancasila sendiri dan juga jaminan kebebasan beragama, beribadah, sebagaimana disyaratkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dengan semangat cinta kasih kita berjuang untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah kita. Sekali lagi prinsipnya bukan dendam, tetapi cinta kasih dan pengampunan. Moga-moga mereka-mereka yang selama ini bersikap intoleransi dijamah oleh Roh Kudus dan dipertobatkan dari kehidupan yang jahat menuju kehidupan yang baik. Tidak mustahil sejarah gereja menunjukkan bagaimana pribadi-pribadi yang semula membenci iman Kristiani pada akhirnya berbalik menjadi pewarta iman Kristiani. Siapa contohnya? Santo Paulus, salah satu. Masih banyak contoh yang lain. Tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena murid-murid Kristus selalu mengutamakan kasih. Seraya turut prihatin atas peristiwa intoleransi yang terus terjadi, mari kita saling mendoakan untuk dapat menghayati sabda Tuhan dengan baik. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.